Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Rais Derajat. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan aplikasi website dari monitoring debit air sungai Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo. Aplikasi website ini sendiri terdapat dua aktor. Yang pertama yaitu pegawai Dinas PUPR dan juga pegawai pengawas lapangan. Pertama-tama saya akan mencontohkan dari user pegawai Dinas PUPR. Berikut ini merupakan tampilan dashboard awal dari akun pegawai Dinas PUPR. Terdapat beberapa informasi diantaranya yaitu jumlah pegawai Dinas PUPR dan juga jumlah pegawai koordinator wilayah yang sudah terdaftar. Selanjutnya yaitu menu dari kelola akun pegawai Dinas PUPR. Di dalam menu kelola akun pegawai Dinas PUPR terdapat beberapa informasi dan juga fitur. Informasi itu sendiri merupakan informasi dari data akun pegawai Dinas PUPR yang sudah terregistrasi dan tersimpan ke dalam database atau memiliki hak akses untuk login ke halaman website sebagai Dinas PUPR. Di sini saya akan mencontohkan fitur dari registrasi akun. Berikut ini merupakan tampilan dari fitur registrasi akun. Terdapat beberapa form yang harus diisi oleh user. Di antaranya yaitu ini pegawai, nama lengkap pegawai, username pegawai, password pegawai, konfirmasi password pegawai. Konfirmasi password pegawai ini merupakan validasi dari password pegawai. Selanjutnya alamat pegawai, tanggal lahir, dan juga tipe akses. Di sini saya akan mencontohkan mengisi semua form ini. Apabila form sudah terisi semua, maka menekan button simpan. Terdapat informasi registrasi akun pegawai berhasil. Apabila registrasi akun pegawai berhasil, maka akan muncul ke dalam tampilan informasi data akun pegawai Dinas PUPR Solihuddin Ilyas. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari fitur edit akun pegawai. Edit akun pegawai ini merupakan dapat dilakukan oleh user admin PUPR untuk merubah password apabila pegawai lupa password dan juga mengelola nama lengkap, username, alamat pegawai, tanggal lahir apabila terdapat kesalahan data. Di sini saya akan mencontohkan pegawai lupa password. Apabila sudah mengisi form tersebut, maka menekan button simpan. Terdapat informasi data akun pegawai Dinas PUPR berhasil diupdate. Selanjutnya saya akan mencontohkan dari fitur pencarian akun pegawai. Di sini saya akan mencari akun dari Solihuddin. Untuk mencari akun Solihuddin dapat menginputkan ini pegawai atau nama lengkap pegawai. Maka akan keluar dari informasi yang dicari. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari fitur hapus akun pegawai. Apabila ingin menghapus akun pegawai, maka menekan button hapus dan keluar informasi apakah ingin menghapus data ini. Apabila ingin menghapus, maka menekan button OK, dan apabila tidak ingin menghapus, maka menekan button batal. Hapus akun pegawai Dinas PUPR berhasil. Maka informasi akun pegawai Dinas PUPR yang bernama Solihuddin akan terhapus ke dalam database.
Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari menu akun pegawai koordinator wilayah. Menu akun pegawai koordinator wilayah terdapat informasi dan juga fitur. Informasi sendiri merupakan data akun pegawai koordinator wilayah yang sudah terregistrasi dan tersimpan ke dalam database atau memiliki hak akses website sebagai user pegawai koordinator wilayah. Pertama-tama saya akan mencontohkan dari fitur registrasi akun. Fitur registrasi akun sendiri terdapat beberapa form yang harus diisi oleh user. Yang pertama yaitu NIP pegawai, nama lengkap pegawai, username pegawai, password pegawai, konfirmasi pegawai, alamat pegawai, tanggal lahir, dan juga daerah tugas pegawai. Daerah tugas pegawai ini merupakan daerah tugas yang ditangani oleh pegawai koordinator wilayah. Di sini saya akan mengisi semua form ini. Terdapat informasi apabila menekan button simpan, registrasi akun berhasil. Maka apabila sudah berhasil, akun pegawai sudah tersimpan ke dalam database dan memiliki hak akses sebagai koordinator wilayah. Selanjutnya saya akan mencontohkan dari fitur edit akun pegawai. Edit akun pegawai ini dilakukan untuk mengelola akun pegawai apabila terdapat kesalahan data dan juga lupa password dari pegawai. Di sini saya akan mendemonstrasikan apabila pegawai lupa password. Terdapat informasi apabila menekan button simpan. Akun pegawai koordinator wilayah berhasil diupdate. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari fitur pencarian akun. Apabila pencarian akun menulis NIP pegawai atau nama pegawai, maka akan muncul informasi NIP dan juga nama pegawai yang sedang dicari. Saya mencari bernama Soleh, maka akan muncul informasi yang bernama Solehudin. Selanjutnya saya akan mencontohkan dari fitur hapus akun pegawai koordinator wilayah. Terdapat informasi apabila menekan button hapus. Apakah Anda ingin menghapus data? Apabila ingin menghapus data, maka menekan button OK, dan apabila tidak ingin, menekan button batal. Terdapat informasi hapus akun pegawai koordinator wilayah sukses. Apabila sudah menghapus akun, maka data akun pegawai yang sudah terdaftar tadi akan terhapus dari database dan tidak memiliki hak akses untuk login ke halaman koordinator wilayah. Selanjutnya yaitu menu dari kelola daerah tugas pegawai. Kelola daerah tugas pegawai sendiri terdapat informasi dan juga fitur. Informasi yang terdapat pada kelola daerah tugas yaitu informasi dari daerah tugas pegawai. Di sini saya akan mencontohkan tambah daerah tugas. Terdapat form yang harus diisi yaitu daerah tugas pegawai. Di sini saya akan mencontohkan daerah tugas. Apabila menekan button simpan, maka terdapat informasi data berhasil ditambah. Selanjutnya saya akan mencontohkan dari fitur edit daerah tugas. Edit daerah tugas ini dilakukan apabila
terdapat perubahan data. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari fitur pencarian. Apabila menginputkan daerah tugas, maka akan keluar informasi yang sedang dicari. Berikutnya saya akan mencontohkan dari fitur hapus. Terdapat informasi yang keluar, apakah Anda ingin menghapus? Apabila ingin menghapus, maka menekan tombol OK. Data yang sudah terhapus dan tidak ada di dalam database. Selanjutnya yaitu fitur dari pengaturan akun ubah password. Ubah password ini dilakukan oleh user apabila sudah menerima password default dan ingin merubah password itu, maka pergi ke pengaturan akun dan memilih menu ubah password. Ubah password ini ditujukan untuk mengamankan akun pribadi dari user tersebut. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari aktor koordinator wilayah. Berikut ini merupakan tampilan dashboard awal dari akun koordinator wilayah. Terdapat beberapa informasi, yaitu jumlah pegawai pengawas lapangan yang sudah terdaftar. Selanjutnya yaitu menu dari kelola akun pegawai pengawas lapangan. Terdapat informasi dan juga fitur-fitur yang ditampilkan. Informasi yang ditampilkan merupakan informasi data akun pengawas lapangan yang sudah terdaftar dan tersimpan ke dalam database dan memiliki hak akses sebagai pengawas lapangan. Pertama-tama saya akan mencontohkan dari fitur registrasi akun. Terdapat beberapa form yang harus diisi, diantaranya ini pegawai, nama lengkap pegawai, username pegawai, password pegawai, konfirmasi password pegawai, alamat pegawai, tanggal lahir, dan juga tipe akses. Di sini saya akan mencontohkan mengisi dari form ini. Apabila sudah mengisi semua form di atas, maka menekan button simpan. Maka akan keluar informasi registrasi akun pegawai berhasil. Apabila registrasi pegawai sudah berhasil, maka akan tersimpan ke dalam database dan memiliki akses sebagai pengawas lapangan. Selanjutnya saya akan mencontohkan dari fitur edit akun pegawai pengawas lapangan. Edit akun pengawas lapangan ini dilakukan oleh user apabila ingin mengelola akun dan juga apabila user lupa password. Di sini saya akan mencontohkan apabila user lupa password. Apabila sudah mengisi form-form di atas, maka menekan button simpan. Terdapat informasi akun pegawai berhasil diupdate. Selanjutnya saya akan mencontohkan dari fitur pencarian akun. Fitur pencarian akun menginputkan NIP pegawai atau nama lengkap pegawai. Apabila sudah menginputkan NIP pegawai atau nama lengkap, maka keluar informasi yang sedang dicari. Saya mencari akun yang bernama Soleh, maka akan keluar informasi akun bernama Soleh. Selanjutnya saya akan mencontohkan atau mendemonstrasikan dari fitur hapus akun pegawai. Apabila menekan button hapus, maka terdapat informasi yang tampil. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Apabila ingin menghapus, maka menekan tombol OK. Data yang sudah terhapus, maka akan terhapus di dalam database dan juga tidak memiliki hak akses lagi untuk login sebagai pegawai pengawas lapangan.
Selanjutnya yaitu menu kelola pelaporan penguasa lapangan. Menu dari kelola pelaporan penguasa lapangan sendiri terdapat informasi dan juga fitur-fitur yang yang di dalamnya. Informasi yang terdapat dalam pelaporan penguasa lapangan yaitu rekap data yang sudah dikirimkan oleh penguasa lapangan dalam 30 hari atau 1 bulan. Terdapat beberapa periode diantaranya yaitu periode 1, periode 2, dan juga periode 3. Ini merupakan rekap data dari hari 1 sampai hari 10, hari 11 sampai hari 20, dan juga hari 21 sampai 30. Pertama-tama saya akan mencontohkan dari fitur unduh laporan. Apabila menekan button unduh laporan, maka terdapat informasi yang muncul. Apakah Anda ingin mengunduh laporan bulan ini? Apabila ingin mengunduh, maka menekan button OK. Data yang sudah diunduh, maka data tersebut berbentuk subfile Microsoft Excel. Berikut ini merupakan tampilan dari data yang sudah terunduh dan tersimpan sebagai subfile Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu fitur dari cetak laporan. Terdapat informasi apabila menekan button cetak laporan, apakah Anda ingin mencetak atau memprint laporan bulan ini. Keunggulan dari cetak laporan ini, kita tidak perlu menyimpan softfile ke dalam PC kita, maka kita dapat mencetak langsung dengan menekan button fitur cetak laporan. Berikut ini merupakan tampilan dari fitur cetak laporan. Apabila ingin mencetak, maka menekan button cetak, dan apabila batal, maka menekan button batal. Selanjutnya yaitu fitur dari hapus laporan. Hapus laporan ini dilakukan oleh user koordinator wilayah untuk dilakukan penghapusan laporan apabila data rekapan sudah mencapai 1 bulan. Maka pegawai koordinator wilayah harus melakukan penghapusan data rekapan agar tidak menumpuk di dalam bulan berikutnya. Apabila sudah menekan button hapus, maka laporan yang sudah direkap bulan lalu maka sudah terhapus semua. Sekian penjelasan atau demonstrasi dari aplikasi website monitoring debit air sungai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan melakukan demo aplikasi mobile Android yang digunakan pada sistem pendataan debit air sungai pada Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo. Di sini untuk melakukan pemasangan dapat ditekan APK yang telah diunduh sebelumnya dengan menekan tombol install lalu menunggu proses selesai. Apabila proses telah selesai dapat dibuka. Lalu aplikasi akan meminta izin berupa kamera, media penyimpanan, dan juga akses lokasi dari perangkat yang digunakan. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan akses sebagai akun pengawas lapangan yang telah terdaftar. Pada menu pengawas lapangan sendiri terdapat data pelaporan serta data pengaduan. Pada data pelaporan digunakan untuk melakukan pendataan debit air sungai. Pada data pengaduan terdapat yang digunakan untuk melakukan pengaduan keadaan apabila memerlukan tanggapan langsung dari koordinator wilayah masing-masing. Selanjutnya terdapat menu untuk melakukan ubah password serta menampilkan nama user dan username. Untuk melakukan ubah password akses yaitu dengan memasukkan password lama lalu mengetikkan password baru. Apabila telah selesai dapat ditekan tombol simpan.
Apabila telah selesai, maka pengawas lapangan yang telah mengubah user passwordnya dapat melakukan login ulang. Hal ini untuk memastikan akses password tersebut. Untuk melakukan pendataan, pengawas lapangan dapat menekan tombol tambah data. Untuk melakukan penambah data, pengawas lapangan harus mengisi beberapa form yang harus dilengkapi. Kami misalkan nama bendungan serta luas pengairan, untuk menginputkan data tersebut, pengawas lapangan harus memasukkan foto agar digunakan sebagai validasi data tersebut, agar koordinator wilayah dapat memvalidasi bahwa data tersebut benar. Selanjutnya dapat ditekan tombol simpan. Pada menu ini juga pengawas lapangan dapat mengubah data tersebut. Untuk melakukan pengubahan data, pengawas lapangan juga harus memasukkan file gambar baru. File gambar hanya dapat didapat dengan mengambil gambar dan tidak dapat mengambil gambar dari media penyimpanan perangkat. Selanjutnya, pada data pengaduan, hampir sama dengan data pelaporan, pengawas lapangan harus memasukkan beberapa form data. Apabila telah selesai, maka dapat ditekan tombol simpan. Hampir sama dengan data pengaduan, hampir sama dengan data pelaporan. Dalam data pengaduan juga dapat mengubah data dan harus memasukkan file foto baru agar data tersebut dianggap valid oleh koordinator wilayah. Selanjutnya, status pada data pengaduan akan ditampilkan belum direspon, dan apabila telah direspon maka status akan telah ditampilkan direspon. Respon akan ditampilkan di dalam data tersebut. Pada menu ini juga dapat melakukan hapus data apabila telah dirasa pengaduan tersebut telah cukup. Selanjutnya, kami akan melakukan login sebagai koordinator wilayah. Pada menu koordinator wilayah hampir sama dengan menu pengawas lapangan, terdapat data pengaduan serta data pelaporan dan menu untuk mengubah password. Pada menu data pelaporan digunakan koordinator wilayah untuk melakukan validasi data dengan menekan salah satu pada data tersebut. Apabila data telah dirasa benar, maka data dapat ditekan konfirmasi. Data akan disimpan dan ditampilkan di dalam website untuk selanjutnya direkap untuk dibuat sebagai laporan yang diserahkan kepada Dinas PUPR selanjutnya. Pada aplikasi ini juga terdapat notifikasi untuk data laporan ditampilkan jumlah data yang telah masuk, dan pada data pengaduan terdapat informasi data pengaduan. Apabila data dirasa salah, maka koordinator wilayah dapat menekan data salah. Selanjutnya data tersebut akan dikirim kepada pengawas lapangan untuk diperbarui. Pada data pengaduan hampir sama, koordinator wilayah harus memasukkan tanggapannya untuk selanjutnya dikirim kepada pengawas lapangan. Setelah selesai, koordinator wilayah dapat melakukan logout. Selanjutnya kami akan menampilkan data-data yang telah divalidasi di dalam pengawas lapangan. Dalam data pelaporan terdapat salah satu data yang salah, dan di data pengaduan terdapat data yang telah direspon. Data pengaduan yang telah direspon akan ditampilkan respon dari koordinator wilayah. Setelah selesai, pengawas lapangan dapat menghapus data tersebut. Apabila terdapat data salah, data laporan dapat diperbarui lalu mengambil gambar
baru, lalu ditekan perbarui. Selanjutnya pengawas lapangan juga dapat melakukan hapus data apabila data laporan tersebut dibutuhkan untuk dihapus. Dapat menekan tombol hapus. Pengawas lapangan juga dapat melakukan logout. Sekian demo dari aplikasi kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.